Mosok rek, aku wong Wiyung dindi tak bangun taman gak ono taman yang Wiyung. Saya gitu. Pak, Mengucapkan selamat datang kepada Ibu Wali Kota Surabaya. Lalu sana berantas dulu. Cuman karena ini jalannya apa? Ininya longsor itu. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berada di tempat pendampingan. Alhamdulillah kini bersama. Udah jam segini dia nggak mau bunga, nggak tidur dia. Iya. Jam 8 pagi, cantik-cantik. Iya. Rapat. Iku api ya. Dilecet sendiri. Apa? Ora apa-apa dilemah ada jalan. Ini kita akan buat jalan situ, terus di belakang situ kita punya tanah, mungkin kita bisa gunakan untuk apa namanya rusun gitu. Jadi taman ini bukan eksklusif gitu. Kalau sekarang kan kelihatan ya eksklusif gitu kan. Nanti kita bisa buka. Nah, itu juga bisa untuk akses jalan warga dari ke belakang. Ya, ini kan awalnya 5.100 meter persegi Bu ya, total masalahnya itu udah semua dipakai atau? Belum. Ini enggak sampai, ini belum sampai 2.000. Itu masih ada sampai sana. Masih sana itu sampai sana. Tapi ini kita mungkin sementara yang di sebelah sana kita gunakan untuk nanam apa namanya untuk itu dulu lah sementara untuk tahun ini. Karena COVID itu kita nanam tanaman apa namanya yang ketahanan pangan. Bun, alasannya kenapa bikin taman mozaik di sini? Apa karena nostalgia dengan cerita-cerita yang dulu? Enggak, kan kita pinginnya tiap kecamatan tuh punya taman gitu. Nah, sini belum dapat gitu. Nah, kebetulan ini dulu pernah disewa orang tapi nggak dibangun-bangun. Kita bisa manfaatkan untuk taman. Tapi hampir semua kecamatan nanti kita akan bangun taman. Jadi ada di Karangpilang, hanya kemarin karena COVID kita stop dulu. Ya COVID, jadi termasuk Bangkingan, kecamatan. Ya semua nanti kita akan bangun semua. Bu, apakah di setiap kecamatan itu temanya acak? Ada temanya beda-beda. Karena kalau itu kan dia bisa pindah dari sini ke sini supaya nggak bosen gitu. Filosofisnya boleh dijelasin Bun, kenapa mozaik dan sebagainya? Enggak, waktu itu saya punya ide, saya kepingin ada sinar gitu yang macam-macam. Jadi kalau ini kena sinar, itu kan dia di bawah itu macam-macam di bawah mantul. Nah, sering sekarang di mall itu dengan teknologi yang modern, itu kan buat itu gitu, ada kamera, kemudian anak-anak cuman waktu bisa dikejar yang itu loh yang gerak di situ. Nah kalau begini kemudian anak-anak bisa lihat pantulan cahaya begitu. Jadi idenya seperti itu dulu. Untuk pengembangan Taman Mozaik sendiri Bu, mengingat lahannya masih luas. Ya nanti ke depan, cuman ini tahun ini kan sebelumnya ya ada tahun ini. Cuman karena kena COVID kita pangkas semua. Bun, ini kan kalau di Surabaya Barat kan ada hutan kota, ada taman mozaik, terus ada waduk juga dan sebagainya itu. Ada nggak harapan yang mungkin belum terrealisasikan untuk di tahun ini kemudian akan? Ya, kita pingin di daerah Bangkingan itu kita akan punya semacam kayak pertanian tapi wisata terpadu. Jadi anak-anak nanti bisa belajar. Sebenarnya kita punya di Sumerwelut. Nah nanti kita pengen buat itu lagi.
Jadi anak-anak bisa ngasih makan kambing, anak-anak bisa ngasih makan kelinci, anak-anak bisa ngasih makan ayam, bagaimana ayam bertelur. Kemudian juga ada bagaimana sawah itu meskipun kecil gitu, nanti akan ada seperti itu. Nah, kemudian ada tempat bermainnya juga gitu. Ya. Untuk terkait peresmian SBK juga ini kan, Ya. ini ada berapa jumlah pedagangnya di sana? Terus nantinya Aduh, akan jumlah seperti pedagangnya piro ya? Saya tidak tahu. Kalau itu SBK pertama itu, SBK Wiyung itu SBK pertama. Karena waktu itu ya tiap hari aku lewat di situ lihat ini kan rumah dulu ada rumah dinas lurah. Nah terus apa namanya sayang gitu loh kan nggak ditempati terus sementara PKL ada di luar gitu kan kasihan mereka. Nah kita masukkan itu, nah itu yang pertama SBK Wiyung itu. Maksudnya yang pertama di Surabaya, Oh. di Surabaya saat kita membuat SBK. Oh. Saat itu sekarang ada 49 kalau nggak salah ya. dan sudah single kasir ya Bu ya? Iya. Dulu belum. Jadi sekarang aja kemudian kita tingkatkan. Bu, tadi kan sempat diomongkan juga ini bisa dipakai warga buat senam dan sebagainya. Iya. Ini harapannya seperti apa sih, Mas? Ya, tempat taman ini tempat untuk berkumpul. Pertemuan antar warga segala level tingkatan bisa ketemu. Kalau itu terjadi maka tidak ada lagi Kesenjangan sosial. Iya, kesenjangan sosial terus yang berakibat pada adanya konflik dan sebagainya. Nah, itu akan bisa cair gitu. Ini melibatkan arsitek asli Indonesia, Surabaya. Enggak lah Surabaya. Ini aku ora kuat bayar. Siap, betul ya Bu. Terima kasih, Bu. Enggak apa-apa. Kalau kena cahaya itu kan dia berpendar. Warnanya warnanya Pemda Kota Surabaya, khususnya Bapak Dankem kenapa? dan Bu Kapolres Tanjung Perak Karena enggak ada sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, karena masih dalam kondisi pandemi, jadi kenapa saya jadikan satu peresmiannya di sini. Meskipun dulu sebetulnya Wiyung itu idenya saya, sampai saya gambar sendiri. Sayang sekali rumah dinas nggak digunakan. Kemudian kalau itu bisa bermanfaat untuk warga, kenapa enggak? Ternyata kemudian juga setelah saya jadi wali kota, saya juga tahu bahwa ada tanah yang belum dibangun, tanahnya Pemkot yang belum dibangun. Kemudian kita coba, ini agak lama Pak negonya, Bapak Ibu sekalian, karena saat itu sempat disewakan. Namun kemudian saya ingin menyampaikan, ya sudahlah kalau nggak digunakan kita berikan untuk warga. Jadi berupa taman kota. Kalau penjenengan perso itu anak-anak ada yang kadang sulit untuk membaca, kadang sulit anak-anak belajar untuk matematika. Ternyata setelah kita cek itu dia latihannya adalah harus mengangkat kaki kiri kanan begitu. Nah ternyata seperti itu latihannya. Jadi bukan dia tidak bisa, tapi karena fungsinya otak kanan dan otak kiri belum maksimal, maka kemudian dilatihlah dengan cara mengangkat kaki kanan kaki kiri. Nah harapannya taman itu bisa digunakan untuk anak-anak bisa melakukan itu. Kalau dia berada di tempat yang lapang, maka dia anak-anak geraknya bisa maksimal. Kalau rumahnya kecil gitu, dikit ini nabrak, nggak boleh, apalagi ibunya nggak boleh terus gerak. Terus akhirnya dia kurang aktivitasnya. Dampaknya adalah kemudian kemajuan dari kognitifnya. Jadi kemajuan dari yang dari
dari gerakan, kemudian implikasinya terhadap kemajuan perkembangan otak kanan dan otak kirinya. Yang kedua manfaat yang kedua adalah di sini warga bisa bersosialisasi. Saya selalu sampaikan ke teman-teman DKRTH. Jadi kalau taman itu harus bersih dan taman itu harus indah. Kenapa? Karena kalau taman itu bersih, maka yang kaya pun mau datang. Kalau yang kaya mau datang, maka kemudian bertemulah si kaya dan miskin di dalam satu tempat, yang hitam dan putih di satu tempat. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadilah komunikasi antar warga yang baik. Jadi kenapa kemudian kita taman? Jadi sentra wisata kuliner. Itu kita buat untuk dalam rangka warga untuk bagaimana meningkatkan tambahan pendapatan. Saya selalu berkali-kali saya sampaikan, tidak mudah jadi wali kota. Pertanggungjawaban saya bukan hanya di dunia, tapi saya juga harus bertanggung jawab di akhirat. Itu yang berat. Jadi karena itu kenapa kemudian ya kalau misalkan ini perjuangannya berat saat kita minta kembali aset kita itu karena sudah pernah disewakan. Saya sampaikan kenapa nggak digunakan untuk warga. Mau sore aku wong wiyung dinti tak bangun taman gak ono taman yang wiyung. Saya gitu.